Selamat berjumpa kembali dalam video kali ini di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Ini adalah tugas terakhir dari mata kuliah tersebut yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu. Nah, dalam Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik ini kita akan membahas satu tema, yaitu meraih impian masa depan. Nah, tentu semua mahasiswa ya, semua orang yang ada di dunia ini mempunyai visi dan misi untuk mencapai sebuah masa depan. Jadi tentu setiap orang ingin sukses di masa depan. Tinggal bagaimana caranya orang itu akan bergerak maju. Nah, jika kita belajar dari salah satu motivator dunia, Anthony Robbins, ia mengatakan human will move forward, atau manusia akan bergerak maju jika ada dua hal. Yang pertama, gain pleasure. Gain pleasure ini artinya sesuatu yang merangsang manusia. Jadi manusia itu akan bergerak jika ada yang membuat ia senang atau ia akan merasa bahagia. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan avoid pain. Jadi ia menghindari hukuman. Jadi ada punishment. Jadi manusia akan bergerak jika ia menghindari hukuman. Jadi ketika misalnya saya lagi malas-malasan untuk belajar, maka yang terjadi nantinya ujian saya ataupun mid semester saya tentu akan memiliki dampak yang buruk, misalnya nilai yang tidak baik, bahkan nilai pun bisa jadi error. Nah, itu dua hal yang membuat manusia akan bergerak maju. Nah, setiap impian tentu akan ada pergerakan. Jadi kita tidak hanya tidur bermimpi, tetapi bagaimana kita bangun dan mewujudkan mimpi itu. Kita boleh saja bermimpi besar-besar, kita boleh bermimpi lama-lama, tetapi jangan lupa untuk bangun dan mewujudkan mimpi itu. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, di sini saya sudah mencatat 7 hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggapai sebuah impian. Yang pertama, tentu kita sebagai orang beriman, orang beragama, semuanya harus diawali dengan doa. Karena dengan kekuatan doa, ada hubungan kedekatan dengan Tuhan, ada hubungan spiritual yang dibangun dengan Tuhan. Hubungan spiritual itu tidak hanya mencakup tentang bagaimana kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang sesama dan dengan alam sekitar. Oleh karena itu, hal yang paling penting dan paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang untuk membangun sebuah impian adalah membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan dalam doa. Kemudian yang kedua, mencatat target atau pencapaian. Jadi ada target yang akan dicapai. Misalnya saya target dalam waktu 2 tahun ini saya akan membeli sebuah motor, ya kan? Nah, berbeda dengan orang yang mengatakan pokoknya saya akan membeli motor. Pokoknya saya akan beli motor di tahun yang akan datang. Itu kan target yang kurang jelas, dan tentu dari target yang kurang jelas itu juga akan bisa memicu kita untuk bergerak, untuk malas bergerak. Berbeda dengan ketika kita bisa menarget dalam waktu tahun, tanggal, bulan, bahkan hari, bahkan jam, itu kan ada target atau ada pencapaian yang akan dilalui ke depan. Sudah ada rentang waktu yang akan dilalui untuk mencapai impian tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tulis impian, tulis di buku harian, mau di HP, di laptop, ataupun dimanapun berada. Kalian bisa catat di situ, karena disitulah tempat salah satu untuk mengasah bagaimana kita mewujudkan mimpi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mencatat target atau pencapaian atau goals, kemudian yang kedua adalah bekerja secara kolektif. Artinya, ada kerja keras, ada kerja cerdas, dan ada kerja ikhlas. Nah, dari 3 kerja cerdas, ikhlas, dan keras ini, kemudian dibarengi dengan apa yang disebut dengan konsistensi dan persistensi. Jadi ketika kita bekerja harus konsisten. Artinya dalam setiap hari akan terus diulang-ulang. Misalnya saya membaca buku 1 lembar per hari, kemudian di hari yang kedua saya kembali membaca buku di hari yang kedua dalam 1 lembar. Nah, setelah kita bisa konsisten, maka kita bisa menuju apa yang disebut dengan persisten. Nah, persisten itu ketika saya membaca buku 1 halaman 1 hari. Nah, di hari berikutnya saya akan membaca 2 halaman. Di hari berikutnya lagi saya akan membaca 3 halaman. Dan itu tentu sangat menunjang impian setiap orang.
Karena bagaimanapun impian tentu akan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kemudian yang ketiga, keempat ya, pendidikan itu sangat penting. Nah, mengapa demikian? Jika Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata untuk mengubah dunia. Dari kata senjata untuk mengubah dunia ini, dari kutipan itu, pemikiran itu, benar-benar mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Pembelajaran itu sangat penting. Manusia tidak hanya belajar dari ketika ia dalam formal, misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perkuliahan 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi manusia akan terus belajar. Dari waktu ke waktu, manusia akan terbentuk dalam setiap karakter dan kepribadian oleh karena pembelajaran setiap hari. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah maupun di kampus atau di tempat-tempat tertentu, tetapi dimanapun manusia harus tetap belajar. Karena dari situlah sumber ilmu yang akan kita dapat. Kemudian yang kelima, maksimalkanlah kesempatan. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Jadi setiap orang harus memaksimalkan kesempatan yang ada. Waktu bisa memberikan kita kapan kita akan melakukan hal itu. Tetapi kesempatan itu tidak akan diberikan lagi. Mungkin bisa kita mengulangi besok. Tetapi waktu yang benar-benar terjadi hari ini tidak akan persis sama dengan waktu yang akan terjadi di esok hari. Oleh karena itu, untuk menggapai sebuah masa depan, sebuah impian, harus ada konsisten dan persisten dalam setiap kesempatan. Jadi gunakanlah setiap kesempatan itu. Jika Alkitab di pengkhotbah mengatakan semua akan indah pada waktunya, maka indah pada waktu sekarang tidak mungkin indah pada waktu esok. Dalam artian kesempatan itu, kesempatan bagus hari ini tidak akan mungkin sebagus hari esok. Dia juga mungkin bagus tetapi tidak sebagus yang hari ini. Nah, kemudian yang keenam, masa muda adalah masa yang berkarya. Nah, dalam pandangan orang-orang secara umum, masa muda itu kan, saya masih kuat, saya masih sehat. Nah, disitulah dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Sehingga dalam menggapai sebuah impian, dalam mencapai sebuah kesuksesan, akan ada yang disebut dengan masa di mana kita kuat, kita sehat, dan kita bahkan bisa melakukan apa yang kita mau. Nah, tentu kita akan berkata ketika kita sudah tua ya, ada sedikit penyesalan. Kenapa waktu saya muda saya tidak melakukan hal ini? Kenapa waktu saya masih umur 20-an kenapa saya tidak melakukan ini? Tentu akan ada penyesalan di hari tua ketika kita tidak bisa memaksimalkan kesempatan di waktu-waktu yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir, kedua dari terakhir, disiplin juga sangat penting. Nah, disiplin ini sangat penting oleh karena manusia akan berusaha sekeras apapun. Ketika ia tidak bisa disiplin, maka hal itu rasanya tidak akan berguna. Karena bagaimanapun pembelajaran asa otak itu, message yang ada di mindset itu tidak akan terbentuk ketika tidak ada konsisten dan persisten, dan itulah yang disebut dengan disiplin. Jadi konsisten dan disiplin itu sangat berkaitan dengan erat, tidak bisa dipisahkan. Dan tentu dari kedisiplinan seseorang akan terlihat sebuah kesuksesan dan impian di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya ada integritas dan bagaimana kita membangun hubungan dengan setiap orang. Integritas artinya bagaimana kita satu dalam perkataan, pikiran, dan tindakan. Jadi apa yang kita lakukan, hendaklah itu juga yang kita katakan. Dan apa yang kita katakan, itulah juga yang kita lakukan. Dan itu tentu perspektif dari setiap orang. Bagaimana integritas itu dibentuk dari setiap pergaulan yang ada. Integritas itu terbentuk dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu nonton, apa yang kita lakukan hari ini, itu juga akan membentuk sebuah integritas. Nah, dari integritas itulah dibutuhkan juga impian. Nah, sebuah integritas tidak akan terbangun ketika tidak ada disiplin dari dalam diri. Bagaimana membangun hubungan dengan setiap orang, bagaimana kita membangun relasi, tentu itu sangat berguna baik. Dalam setiap hubungan sosial, manusia terbentuk oleh karena adanya hubungan sosial. Manusia tidak akan pernah hidup ketika tidak ada sesamanya.
Dan tentu tidak akan ada rasa keegoisan lagi ketika kita sudah bisa memahami bahwa manusia itu terbentuk oleh karena adanya makhluk sosial. Nah, Tuhan menciptakan banyak orang, tidak hanya satu. Dari situ kita belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi setiap cobaan karena makhluk terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu reward. Reward di sini artinya hadiah. Jadi reward di sini ketika misalnya saya sudah mencapai sebuah kesuksesan, tidak harus dalam kesuksesan besar, tetapi misalnya saya sudah mengerjakan apa yang terbaik dan nilainya pun terbaik. Tidak apa-apa kita memberikan hadiah. Hadiah dalam bentuk apapun, sekecil apapun, hal itu akan merangsang pikiran supaya kita bergerak maju. Dan tentu itu sangat berguna. Oleh karena itu, dari ketujuh pencapaian apa yang harus dilakukan, bagaimana kita kemudian bisa mengaplikasikan hal tersebut. Tentu tidak akan berguna sebuah motivasi. Motivasi tidak akan berguna jika tidak ada tindakan. Jadi motivasi itu dari dalam dan dari luar tidak akan ada gunanya ketika tidak ada tindakan. Itu sama seperti ketika saya percaya, saya beriman, tetapi itu tidak dibuktikan dengan perbuatan, maka hal itu adalah sia-sia. Pengkhotbah mengatakan hal itu adalah semuanya sia-sia. Dan untuk menghadapi kesia-siaan itu dibutuhkanlah integritas setiap manusia. Dibutuhkan percaya diri, dibutuhkan impian, dan disitulah dibutuhkan bagaimana kedisiplinan seseorang. Nah, dalam mencapai sebuah impian, tentu kita juga harus belajar bagaimana orang-orang yang dahulu, intinya di sini adalah mentor ya atau senior. Jadi tidak apa-apa kita belajar dari orang yang pernah melakukan hal tersebut. Misalnya di bidang apapun itu, di bidang pekerjaan perumahan atau gambar atau apapun, harus ada mentor. Jadi ada yang bisa mengarahkan kita. Jadi kita tentu tidak bisa berjalan sendiri karena sudah ada orang yang merintis jalan tersebut dahulu. Dan kita tentu harus belajar dari hal itu. Karena bagaimanapun mereka sudah tahu metodenya. Mungkin kita bisa memperbarui metode itu. Tetapi yang pertama adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan orang yang sudah melalui tahap itu. Saya mau menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pekerja yang handal, tentu membutuhkan inspirasi dari orang yang pernah bekerja di tahap-tahap sebelum kita melaju di kesempatan tersebut. Oleh karena itu, refleksi Alkitab yang mungkin bisa kita ambil itu ada dalam Amsal ya. Di situ Amsal adalah penulis salah satu kitab yang ditulis oleh Salomo selain dari kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung. Jadi dalam kitab Amsal itu bagaimana manusia dibentuk secara hikmat. Hikmat itu berasal dari Allah, hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hikmat itu benar-benar harus digunakan dengan baik. Jadi akal pikiran kita atau hikmat yang diberikan akan membuat orang bijaksana. Hikmat yang dari atas tentu akan membuat orang bijaksana. Seperti Raja Salomo adalah raja yang dikenal dengan orang yang paling bijaksana. Dan tentu kebijaksanaan itu muncul dari apa yang dilakukan oleh Salomo kepada Tuhan. Bagaimana ia setia sehingga ia bahkan meminta kebijaksanaan itu. Ketika Salomo bermimpi, Tuhan menyatakan bahwa apa yang kamu mau minta saya berikan. Ketika Salomo meminta, ia hanya minta kebijaksanaan. Dan tentu Tuhan juga memberikan apa yang ia tidak minta. Dari situ kita belajar bahwa menjadi seorang bijaksana, menjadi seorang berkarakter adalah impian setiap orang. Dan dari situlah karakter-karakter itu yang akan membentuk kesuksesan seseorang. Karena itu yang paling terakhir saya mau sampaikan. Kita boleh bermimpi, kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi jangan lupa untuk mengerjakan mimpi itu. Kita boleh saja tidur, bermimpi sebanyak apapun, tetapi kita harus bangun dan mewujudkan mimpi itu. Dengan demikian, kita semua adalah calon-calon orang sukses di masa depan. Kita semua adalah bakal-bakal orang yang akan sukses di masa depan. Kita semua akan menjadi orang-orang yang akan berpengaruh. Dan tentu itu adalah harapan semua orang. Ingat, pengorbanan orang tua begitu sungguh keras.
pengorbanan orang tua begitu mencucurkan air mata untuk sampai pada tahap mahasiswa. Jadi saya berbicara tentang konteks mahasiswa, ingatlah pengorbanan orang tua yang sudah memikirkan, sudah bertindak, sudah melakukan apa yang terbaik buat anaknya. Oleh karena itu, maksimalkanlah waktu yang ada. Sewaktu kita masih muda, selagi kita masih bisa kuat untuk mewujudkan mimpi itu. Dengan demikian, mimpi itu akan terwujud. Ada persistensi, ada konsistensi, ada disiplin, ada message yang dimaksud dari mindset. Jadi self rewards itu juga sangat penting, bagaimana kita menghargai pengorbanan dari diri kita sendiri. Tidak harus dari luar, tetapi bagaimana kita juga memberikan hadiah. Tidak harus besar, baik kecil maupun besar, itu sangat berguna, penting bagi mental seseorang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Dan tentu impian itu tidak akan dapat dicapai ketika kita hanya bermimpi dalam tidur saja, tetapi bagaimana kita bangun dan mewujudkan mimpi itu. Ya, sekian dari video kali ini. Apa yang kita bisa pelajari dari meraih masa depan, saya hanya berpesan satu, bahwa gunakanlah kesempatan yang ada. Maksimalkanlah setiap momen yang ada. Karena jangan sampai kita menyesal di waktu yang tua nantinya ketika kita tidak bisa maksimalkan waktu ketika waktu masih muda. Semangat berjuang, tentu Tuhan menyertai. Apa yang saudara-saudara impikan, apa yang saudara-saudara rencanakan, cita-citakan, semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas saudara-saudara sekalian. Dengan demikian berakhirlah video kita pada saat ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.